Puluhan massa yang tergabung dalam komunitas UMKM korban COVID-19 DIY Senin siang menggeruduk kantor salah satu bank cabang di Sleman. Mereka menggelar orasi sembari membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman terhadap tindakan intimidasi yang dilakukan perbankan. Aksi ini digelar sebagai buntut kekesalan terhadap tindakan oknum salah satu bank yang dinilai telah melanggar undang-undang perbankan. Pasalnya, oknum tersebut telah sengaja memposting dan mempublikasikan salah satu nasabah penunggak hutang hingga viral di sosial media. Dampaknya korban yakni Maria, warga Dukuhan, Sendang Agung, Sleman tak lagi dapat berjualan tempe di pasar karena tak laku. Bahkan untuk keluar rumah pun malu lantaran kerap dibully tetangga. Saya mau jualan malu, jadi saya nggak jualan lagi. Saya juga mau keluar rumah malu. Kenapa dibully juga? Iya, Ya, setiap orang tahu, asal yang pegang HP itu tahu. Saya nggak terima benar sama mantri Pengadilan itu. lah. Saya nggak terima sama mantrinya. Bukan kepalanya. Kalau kepalanya mau orangnya baik, Mas. Kepalanya mau orangnya baik, yang nggak baik sama mantrinya. Gimana mantrinya sikapnya? Galak. Tadi yang Galak. perempuan. Mantrinya galak, suka ngancem. Ngancemnya? Salah satunya? Ngancemnya dibilang, Bu, kamu punya putra nggak? Punya. Nanti kerjanya susah. Dia bilang gitu mulu kalau ke rumah, Mas. Usai menggelar aksi, rombongan akhirnya dipertemukan dengan kepala unit dan oknum penyebar berita yang tak lain adalah mantri salah satu bank. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank mengaku bahwa apa yang telah mereka lakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh salah satu bank. Ya itu memang kami sudah sesuai dengan prosedur lah, intinya di situ. Nasabah juga mengerti, ini mengerti, intinya di situ. Sudah ini. Jadi menyebarkan lewat media sosial itu boleh ya? Seandainya itu sesuai dengan ini aja. Kita lihat situasi dan ini kan bandelnya nggak nasabah. Kalau nasabahnya udah mengerti kan udah selesai, nggak bakal kita itu kan juga. Kita lakukan klarifikasi dan BRI tidak bisa memberikan jawaban yang tegas. Kami ke depan akan melakukan upaya-upaya hukum. Yang pertama adalah mengkaji apakah memang secara keperdataan bisa dirugikan, kemudian secara pidana dirugikan. Kita akan melakukan pelaporan, kemudian juga kita akan memberikan surat kepada OJK untuk memberikan sanksi kepada BRI yang sudah jelas-jelas melanggar aturan daripada himbauan daripada OJK. Dari hasil klarifikasi tersebut, pihaknya berencana akan melayangkan laporan kepada Diskrimsus Polda DIY serta Badan Otoritas Jasa Keuangan atas tindakan debitur yang dinilai telah menyalahi peraturan perbankan. Hanung Raharjo kembali ditetapkan sebagai calon ketua DPRD Bantul periode 2024 hingga 2029. Melalui rapat paripurna, penetapan ini dilakukan secara terbuka yang diikuti 33 anggota dari 45 anggota Dewan DPRD Bantul. Ini menjadi periode ketiganya memimpin instansi wakil rakyat yang dimulai sejak periode 2014 hingga 2019. Hanung merupakan kader PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pada pemilu 2024, sedangkan Wakil Ketua 1 akan diisi dari PKB sebagai peraih suara terbanyak kedua. Dilanjutkan Gerindra dan PKS di posisi ketiga dan keempat. Pak, apa resepnya Pak? Bisa 3 kali menjadi ketua Dewan? Ya, apa ya? Yang jelas semuanya ini pertama dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada kami, kemudian partai mempercayai kami, kemudian rakyat Bantul juga mempercayai kami untuk membawa amanah ini, dan insya Allah selaku wakil rakyat, insya Allah kita akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hasil paripurna ini nantinya akan disetorkan ke Gubernur DIY melalui Bupati Bantul. Ini menjadi catatan tersendiri sebab belum pernah ada sebelumnya Ketua DPRD Bantul yang menjadi ketua hingga 3 kali periode. Tidak dipungkiri, penetapan Hanung ini mencatatkan rekor sejarah untuk pertama kalinya di Kabupaten Bantul. Ketua Serikat Pekerja Nasional Indonesia, Karanganyar Haryanto, mengatakan para karyawan mendesak manajemen perusahaan segera membayar gaji karyawan dan tunjangan hari raya yang belum dibayarkan. Menurut Haryanto, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan hak karyawan tersebut akan dibayarkan.
Sementara itu, Kepala Disdak Perinaker Martadi menyampaikan manajemen perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji dan tunjangan hari raya yang belum dibayar. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen perusahaan telah menawarkan kerjasama dengan investor lain hingga akan menjual aset perusahaan. Dikatakan Martadi, pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini telah melakukan kajian apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dalam kasus ini. Kewenangan dinas atau pemerintah Kabupaten Karanganyar itu apa? Ya. Nah, ini baru saya kaji dan kemarin kajiannya juga sudah saya sampaikan ke Pak PJ Bupati. Kita tinggal menunggu disposisinya. Jadi disposisi Bupati apa itu yang akan saya lakukan. Jadi mereka tidak akan ke pengadilan apa? Kalau ini mau dinaikkan ke pengadilan ke PHI, kalau jumlahnya itu ribuan terus piye Mas sidang? Apa ya harap perwakilan? Lah ya, perwakilan kan kasusnya macam-macam. Masalahnya kan berbeda-beda. Ada yang masa kerjanya sekian, ada yang kan susah. Makanya ini pemerintah yang akan mengambil. Nah, maka nyun sewu kami melalui pendekatan-pendekatan mediator, mediasi, pendekatan dan lain sebagainya. Ya kalau nanti tidak bisa ya langkah yang harus diambil serikat pekerja, serikat buruh apa, pemerintah apa itu kewenangannya kayak apa. Iya. Iwan Iswanda, Karanganyar, Jawa Tengah, iChannel TV melaporkan. Ditemui usai menghadiri acara di UGM pada Selasa siang, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf buka suara soal Kabinet Prabowo Gibran. Gus Yahya menyebut pemilihan menteri di Kabinet Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif Presiden. Namun jika dilihat dari realita demografis, harusnya separuh Kabinet Prabowo Gibran diisi kader NU. Sebab secara fakta demografis, lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan warga Nahdlatul Ulama. Ia pun memastikan seluruh kader NU siap jika dibutuhkan menjadi Menteri Prabowo Gibran. Catatan dari PBNU tentang 2 periode masa pemerintahan Jokowi ini? Ya, alhamdulillah ada banyak hasilnya. Kita berterima kasih atas jasa-jasa Pak Jokowi. Yang kita berharap bahwa yang baik yang dilakukan dan dilakukan. Terkait dengan kedekatan Jokowi dengan Prabowo, apakah PBNU akan tetap memberi dukungan pada Prabowo? Baik sekali bahwa ini mudah-mudahan itu bisa didorong kesinambungan mengenai inisiatif-inisiatif strategis yang telah dimulai oleh Pak Jokowi. Kalaupun harus ada perubahan juga bisa dibicarakan bersama supaya inisiatif yang sudah diambil tidak sia-sia karena hilang begitu saja sebelum apa yang menjadi visinya tercapai. Rumor-rumornya PBNU akan memberikan kadernya untuk parlemen nanti, apa untuk kabinet Prabowo? Seperti saya bilang, NU ini fakta demografis, realitas demografis. Menurut survei, lebih separuh Indonesia itu orang NU. Kalau diukur secara demografis, ya saya kira kabinet nanti minimal separuhnya NU. Separuhnya NU ya. Seperti diketahui, Prabowo Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober mendatang. Prabowo kemudian akan mengumumkan nama-nama menteri yang akan menjadi pembantunya di pemerintahan. Demikian laporan tim iChannel TV dari Yogyakarta. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir angkat bicara terkait Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang santer diisukan akan menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Prabowo Subianto mendatang. Secara tegas pihaknya meminta semua pihak agar tidak mendahului pengumuman dari Presiden terpilih. Terkait komposisi kabinet mendatang, hal itu disampaikan Haidar seusai peresmian 2 gedung baru di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bantul, Jumat siang. Siapapun yang akan menerima mandat menjadi menteri kabinet termasuk di bidang pendidikan, Haidar berpesan untuk bisa membangun Indonesia berkembang secara fisik dan raganya tetap menjadi satu kesatuan dengan jiwa kebangsaan. Jangan mendahului presiden terpilih. Jadi kita tunggu 20 Oktober. Seluruhnya hak prerogatif presiden kita hargai, kita hormati, tetapi siapapun yang diberi mandat menjadi menteri kabinet
termasuk di bidang pendidikan. Concern kami adalah membangun Indonesia ini berkembang secara fisik dan raganya, tetapi jangan lupa dan harus jadi satu kesatuan integrasi jiwanya. Lebih lanjut, Haidar mengatakan pihaknya menghormati siapapun yang akan diberi mandat menjadi menteri kabinet, termasuk di bidang pendidikan yang selama ini menjadi perhatian Muhammadiyah. Pihaknya juga meyakini bahwa susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mempresentasikan berbagai profesi, golongan, dan kekuatan di masyarakat. Inilah keunikan cara Bawaslu Surakarta mengajak masyarakat untuk menolak segala jenis pelanggaran pilkada dengan menggunakan beca. Para anggota Bawaslu ini mengajak segenap warga untuk menolak politik uang, isu sara, hoak, hingga ujaran kebencian di pilkada kota Surakarta. Ajakan dilakukan di sepanjang Car Free Day Surakarta dari rumah dinas wali kota hingga Ngarsopuro. Kemana Pak? Nah, parade becak hias pada kali ini akan berjalan dari Grand Mall di sini, kemudian nanti akan menyusuri sepanjang jalan dari CFD yang ada di Slamet Riyadi ini, dengan harapan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana harus melakukan pengawasan partisipatif dan berpartisipasi dalam pengawasan. Ini ajakan untuk mengawasi bersama gitu Pak? Yang jelas isu-isu yang akan kita angkat adalah bagaimana kita memerangi hoax, kemudian juga ujaran kebencian, kemudian juga isu-isu sara. Maka dari Solo ini untuk Indonesia, dari Pilkada Solo untuk Indonesia, supaya anti hoax, ujaran kebencian itu menjadi bagian yang akan kita perangi secara bersama-sama. Kegiatan ini akan dilakukan rutin di Car Free Day untuk lebih banyak menarik warga. Anur, iChannel TV, Surakarta melaporkan. Langkah antisipasi dilakukan Polres Sragen dengan melakukan pengamanan terhadap kendaraan bermotor berkenal pot brong. Kegiatan patroli sekaligus penertiban diselenggarakan secara intensif di wilayah Sragen. Jalur rawan adanya balap liar juga menjadi titik perhatian dalam operasi tersebut. Dalam operasi tersebut, sejumlah pemuda yang terlibat dalam balapan atau knalpot brong diberi pembinaan langsung oleh personel kepolisian. Motor yang berknalpot pot brong dilakukan pengamanan oleh petugas. Terima kasih untuk komitmen Satlantas sendiri, karena ini sudah jadi bagian irisan yang besar dari Polda Jateng, khususnya dari Ditlantas Polda Jateng, bahwa Ditlantas juga kemarin sudah melaksanakan deklarasi Zero Knalpot Brong yang diikutkan oleh serentak secara bertahap dari seluruh jajaran Polres. Kegiatannya sama, secara sederhana melakukan deklarasi Zero Knalpot Brong, karena seperti pengalaman kemarin yang sudah terjadi, sempat ada sedikit cerita negatif atas impact dari knalpot brong pada saat Pilpres. Jadi kita ketahui sendiri sempat terjadi sedikit konflik, namun terselesaikan. Untuk mencegah hal tersebut, kita melaksanakan upaya dini melakukan Zero Knalpot Brong di wilayah Sragen. Harapan kita, kegiatan tersebut dapat memotivasi pengendara, partisipan politik, serta elemen-elemen terkait ketika melakukan ruang aktivitas di jalan raya tetap memperhatikan kaidah, minimal berperan aktif untuk melakukan kegiatan berkendara yang baik, karena seperti contoh kegiatan knalpot brong atau knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis berpotensi menimbulkan trigger terjadinya konflik lain seperti penganiayaan, perpecah belahan ketika kontestasi politik, dan yang ketiga dapat
menimbulkan keresahan ataupun bisa menjadi pemicu kejadian lain di jalan. Anur, e-Channel TV, Sragen melaporkan. Somasi terhadap Menteri Kesehatan dilayangkan para ahli kedokteran yang tergabung dalam kelompok peduli pendidikan kedokteran Nusantara. Mereka mensomasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin karena dianggap offset dalam proses pembentukan dan pemilihan Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia. Menteri Kesehatan dinilai melampaui kewenangannya karena pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia merupakan ranah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain tidak sah secara hukum, Menteri Kesehatan juga dianggap telah mencampur adukan proses pembentukan dua entitas, yakni pendidikan dan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan telah melakukan kekeliruan serius dalam pembentukan peraturan menteri dengan terbitnya Permenkes nomor 12 tahun 2024. Mereka menuntut peraturan Menteri Kesehatan tersebut dicabut dan dilakukan pemilihan ulang yang berkoordinasi dengan Kemendikbudristek. Kami kelompok peduli pendidikan kedokteran Nusantara itu merasa prihatin bahwa ada suatu peraturan Permenkes yang mencampur adukan, yaitu dengan tugas pokok fungsinya melampaui batas, yaitu dia mengeluarkan bagaimana pemilihan kolegium yang sebenarnya itu ranah dari pendidikan, dan itu sudah dilakukan secara online juga. Ini kita menuntut bahwa Permenkes tersebut dicabut dan kemudian diulang pemilihan tersebut secara baik, dan bahkan kita mendorong Kemenkes untuk melakukan musyawarah untuk mufakat. Bagaimana itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, amanah itu harus kita. Langkah hukumnya, Pak? Mana? Langkah hukumnya? Langkah hukumnya kita kasih surat somasi. Somasi itu memperingatkan supaya berbuat lebih baik lagi. Pak, pembentukan itu harusnya ranahnya Kemenkes atau Kemendikbud? Harusnya berkoordinasi sesuai dengan perundangan. Dampak negatifnya apa sebenarnya, Pak? Dampak negatifnya ya artinya seolah-olah antara pendidikan dan kedokteran, pendidikan dan pelayanan itu menjadi satu ranahnya Kemenkes, padahal pendidikan adalah ranah dari Menristek Dikti. Gitu. Dan salah satunya bahwa kolegium itu adalah ranah kumpulan dari para namanya pakar. Offset berarti, Pak, ya? Offset. Peringatkan tadinya itu ya. Semoga mendengar dan kemudian bisa memperbaiki demi NKRI. Berarti kolegium harusnya ke Kemendikti ya, Pak? Iya, harusnya koordinasi antara Kemenkes dan Dikti, itu koordinasi. Kemenkes harusnya lebih ke pelayanan. Ya. Jika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mengindahkan somasi dalam waktu 14 hari, mereka akan mengambil langkah hukum hingga ke PT UN dan Mahkamah Agung. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Satres Narkoba Polres Bantul kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Bantul. 4 orang berhasil diamankan, mirisnya 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang terbukti menjadi pengedar barang terlarang tersebut. Dari tangan Pak Sutri berinisial RV 39 tahun alias Bengkong, warga Gedong Tengen Kota Jogja, dan L 36 tahun alias Denok, warga Panda Bantul ini, polisi mendapatkan barang bukti berupa 48 paket sabu siap edar seberat 6,52 gram, 4 paket sabu seberat 5,61 gram yang disimpan dalam kaleng rokok, 4 buah plastik klip bening berisi kristal sabu yang disimpan dalam tas berbeda seberat 1,95 gram, 7 butir pil alprazolam berikut 1 bong alat penghisap sabu serta timbangan digital. Menurut pengakuan pelaku RV alias Bengkong, mereka tergiur karena keuntungannya. Dalam sekali mengantar paket, dia mengaku diupahi Rp40.000 per paket.
Kasus ini berhasil terungkap berkat informasi dari warga sekitar. Keempat pelaku diamankan saat tengah berpesta sabu di sebuah kamar kos yang terletak di Krapyak, Kulon Panggung, Harjo, Sewon, Bantul. Sebelumnya kita dapat informasi dari masyarakat, mereka curiga terhadap penghuni kos ini gitu. Kos selalu ramai, selalu berisik lah setiap malam itu, gitu kan. Akhirnya dilaporkan ke kita dalami dan kita tindak lanjuti. Alhamdulillah kita amankan. Pada saat itu memang berempat ini di kosan tersebut dalam satu kos. Kita tanya karena mereka itu habis baru menggunakan sabu gitu. Jadi pesta sabu gitu. Nah, kemudian setelah kita dalami didapatkan sabu sebanyak 12,84 gram dan kamlet sebanyak 11 butir. Selain bengkong dan denok, dari tersangka Ipong dan Sitrek, warga kota Jogja ini, polisi menyita barang bukti 3 butir kalmet dan 1 unit smartphone. Sedangkan dari tersangka Sitrek, polisi menyita 1 butir alprazolam. Atas perbuatannya, Sitrek dan Ipong terancam hukuman 4 tahun penjara, sedangkan LV disangkakan pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau seumur hidup. Polisi hingga kini masih memburu bandar dari barang haram tersebut dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Sambut Hari Sumpah Pemuda, warga di Pedukuhan Pucung, Sewon, Bantul menggelar pertandingan voli antar RT. Mengawali kompetisi mempertemukan tim putri dari RT 1 dan RT 3. Kedua tim nampak saling jual beli serangan yang akhirnya dimenangkan oleh tim putri RT 1. Kompetisi ini memperoleh dukungan penuh dari seorang anggota DPRD Bantul, Yuliana Tumonglo. Meski berpotensi gesekan, namun legislator Partai Demokrat ini berpesan agar semangat Hari Sumpah Pemuda dapat terus tertanam dengan semangat menjunjung tinggi sportivitas dan mengedepankan rasa persatuan. Ya, jadi harapan saya yang pertama untuk mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi antara warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Pucung sendiri. Dan satu pesan saya kepada pemuda untuk lebih meningkatkan nilai-nilai sportivitas, dan kita harus mulai sekarang harus memilih dan melihat bibit-bibit unggul yang supaya kedepannya nanti kita bukan hanya mengadakan di Pedukuhan Pucung sendiri, tapi lebih meningkatkan, semoga kedepannya lagi bisa membawa nama Jogja. Ya, sepertinya biar lebih untuk anak-anak muda mendapatkan generasi baru untuk pekan olahraga ini, maka dari kami Ketua Panitia menyelenggarakan lomba voli ini agar bisa untuk mempererat silaturahmi sepedukuhan Pucung, dan semoga biar tetap semangat dan serta dapat menyatukan satu RT dengan yang lainnya biar tetap jaya Pucung. Ya. Ada berapa? Kalau pesertanya itu ada 12 tim, Mas. Digelar selama 20 hari, kompetisi voli Pedukuhan Pucung ini diikuti 12 tim dari 4 RT yang ada. Ratusan warga secara antusias sempat memadati arena lapangan pertandingan. Selain sebagai hiburan, mereka juga memberikan semangat dan dukungan terhadap tim andalan mereka yang tengah berlaga. Masa kampanye pilkada menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha percetakan digital dan konveksi. Salah satu usaha konveksi dan percetakan digital yang kebanjiran order pembuatan atribut kampanye pilkada 2024 berada di Jalan Kemuning, Kelurahan Mageru, dan Jalan Siliwangi, Kelurahan Kroyo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pesanan alat peraga kampanye hingga bahan kampanye beragam mulai dari stiker, kaos, hingga MMT seperti baliho dan banner.
Yohanes Erwin Yunanto sebagai pemilik percetakan digital dan usaha konveksi mengaku masa kampanye Pilkada 2024 dirinya dan 7 karyawan mengaku kewalahan memenuhi permintaan para tim kampanye calon kepala daerah. Untuk itu, selain menambah 6 karyawan paruh waktu, Erwin juga menambah alat digital printing, mesin hot press hingga mesin outdoor. Mulai kebanjiran pesanan sejak kapan, Mas? Ya sejak waktu pas pendaftaran di KPI itu, karena untuk kaos kan gunanya untuk waktu pendaftaran serta pengundian nomor urut itu kan juga dibutuhkan. Nah, mulai tanggal-tanggal itu sudah mulai kebanjiran order sampai saat ini. Ini Mas jumlahnya Mas kaos? Ya ribuan Mas, ada yang 2.000, 5.000. Pokoknya ya istilahnya banyak lah. Ini suatu pesta mungkin ya 5 tahun sekali ya, tapi lumayan dapat menambah income para pengusaha konveksi. Omsetnya bisa puluhan juta Mas? Iya begitulah Mas, puluhan juta. Ada penambahan jumlah karyawan untuk membantu ini Mas? Ya banyak Mas, ada karyawan yang sifatnya temporer gitu dipanggil. Terus penambahan alat juga ada, juga penambahan karyawan gitu untuk mengcover, karena ini kan momentum ya Masnya sifatnya, makanya apapun kita kejar karena nggak setiap tahun ada gitu. Banyaknya orderan yang masuk di musim kampanye ini membuat pengusaha percetakan digital dan konveksi ini dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Kecepatan dan ketepatan bahan jadi menjadi tantangan tersendiri saat masa kampanye. Anur Sragen, e-Channel TV melaporkan.